CPLP. Oke. Di sini tegaskan 30 Agustus 1999 referendum, prosesnya dari mulai Januari. 78% memilih untuk menolak otonomi khusus, 21,5% adalah menerima. Ini bahasanya udah bagus nih ya, tapi kata memilih untuk merdeka tidak. Dalam terminologi sejarah itu tidak lazim, karena surat suaranya berdasarkan referendum itu bukan merdeka atau tidak merdeka, tapi menerima otonomi atau menolak otonomi. Ya, dalam hal ini otonomi khusus yang ditawarkan Indonesia. Ternyata kebanyakan menolak berdasarkan hasil referendum. Oke ya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Tim File, channel yang khusus membahas tentang sejarah Timur Timur dan masa lalunya hingga kini. Ya, hari ini Timur Timur disebut sebagai Timur Leste. Ya, pertemuan sekarang, video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dunia mengakui kemerdekaan Timur Leste ya. Kemudian terus berkembang tentang pembukaan kedutaan, hubungan diplomatik sampai dengan tahun 2021. Oke, kita langsung saja lihat videonya. Nah, ini adalah tahun 1975 sampai 1991. Yang biru adalah negara yang mendukung Timur Timur menjadi bagian dari Indonesia. Yang merah adalah yang mendukung Frederick Merdeka. Ada Cina, ada Uni Soviet ya. Yang dikenal negara komunis ketika itu, karena ketika itu dunia itu terbelah menjadi dua, ada blok komunis, ada blok liberal, ada yang blok Amerika, ada yang blok Uni Soviet, ada yang blok Barat, dan juga ada yang blok Timur. Yang kondisi ini yang menjadi salah satu pengaruh kenapa Indonesia kemudian masuk pada tanggal 7 Desember 1975 itu ya. Kita akan lihat videonya. Oke. Ini yang kuning ini adalah Dewan Keamanan PBB ya, yang ada ketika itu tahun 1975 sampai 1991 ya. Kita lihat berikutnya. Oke, nah videonya bagus. Nah, ini kondisi tahun 1976 ya sampai 1991 ketika Timur itu bergabung menjadi provinsi ke-27. Presidennya Soeharto dan gubernur pertamanya adalah Arnaldo dos Ares Araujo, orang Apodeti ya. Wakilnya adalah Ova Lopez orang UDT. Kita akan lihat ini bentuknya masih provinsi ya. Oke, belum menjadi negara. Oke. Tahun 75 invasi Indonesia di sini disebutkan. Oke. Nah, banyak negara asing yang mementingkan hubungan baik dengan Indonesia. Banyak negara asing yang mementingkan hubungan baik dengan Indonesia, sehingga mereka lebih banyak diam, tidak membantu kemerdekaan, bahkan berpihak kepada Indonesia. Karena kita tahu tahun 80-an, 70, 80-an, awal 90-an banyak negara-negara di dunia yang memiliki hubungan ekonomi harmonis dengan Indonesia. Jadi mereka untuk urusan Timur Timur lebih baik abstain atau diam atau mendukung ya. Karena kalau dia berkomentar bisa hubungan baik ekonomi bisa terganggu ya. Kita akan lihat lagi. Oke. Ini masih tahun 1975-an sampai tahun 1991. Nah, ini referendum. Oke ya, tahun 1999 negara yang hijau dan negara pengguna bahasa Portugal, semacam perkumpulan ya. CPLP. Oke. Di sini tegaskan 30 Agustus 1999 referendum, prosesnya dari mulai Januari. 78% memilih untuk menolak otonomi khusus,
21,5% adalah menerima. Ini bahasanya udah bagus nih ya, tapi kata memilih untuk merdeka tidak. Dalam terminologi sejarah itu tidak lazim, karena surat suaranya berdasarkan referendum itu bukan merdeka atau tidak merdeka, tapi menerima otonomi atau menolak otonomi. Ya, dalam hal ini otonomi khusus yang ditawarkan Indonesia. Ternyata kebanyakan menolak berdasarkan hasil referendum. Oke ya. Oke, kita lihat ini negara hijau yang pendukung bahasa Portugal tadi sudah disebutkan ya. Yang biru adalah negara pendukung Indonesia. Nah, ini yang ungu biru, tadi perpindahan. Biru adalah negara-negara yang ikut serta negaranya menjadi pasukan interfet, walaupun kita tahu bahwa Australia yang paling banyak. Nah, betul kan? Awalnya 5.000, kemudian puncaknya ada 11.000. Luar biasa. Ada Amerika juga di situ. Jadi sebenarnya kalau orang melihat sebenarnya kok bisa seperti itu ya, dulu Amerika mendukung Indonesia masuk ke Timur Leste, sekarang dia malah membantu, atau Australia juga sedemikian rupa, seperti apa ya, malaikat tak bersayap gitu. Apakah ini apa istilahnya ya, mengurangi rasa malunya atau membalas keburukan beliau dua negara tersebut, sekarang dibahas dengan kebaikan, entahlah ya. Itulah sejarah, dulu mendukung menghanguskan Frederick, tapi sekarang kemudian mendukung. Tahun 2002 presidennya adalah Sanana Gusmao. Ini pilpres pertama. Nah, ini negara-negara yang banyak-banyak ini ya, banyak banget negara itu, ada keterangannya. Yang biru negara perdamaian PBB, pasukan perdamaian PBB yang ada di Timur Leste. Yang merah bermasalah dengan Timur Leste belum ada ya. Ini yang titik-titik ini adalah wilayahnya, bukan yang bermasalah. Yang hijau ini negara berbahasa Portugis ya, ini mengakui memiliki duta besar sebagainya. Tidak, kita akan jelaskan nanti ya. Yang ini juga yang ada pembukaan kedubes, tapi di luar Timor Leste ya. Kita akan lihat ini tahun 2002 ketika awal merdeka, mereka menyebut restorasi kemerdekaan. Nyaris mungkin nyaris 100% ya negara di dunia mengakui kemerdekaan Timor Leste di tahun 2002. Ini pertama kita akan lihat kedutaan di Indonesia. Jadi Timor Leste membuka kedutaan perwakilan di Indonesia di tahun 2003 ya. Kemudian berikutnya adalah ini menarik. Tahun 2004 dalam video ini sudah disebut dengan sengketa dengan Australia. Berarti dari tahun 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Ya, 5 tahun setelah dia membantu Timor Leste kemerdekaannya, kemudian bersengketa, ribut gitu ya. Tentang apa? Tentang celah timur. Dulu tahun 75 tersebarlah luas di media, di buku, bahwa Australia akan lebih mudah bernegosiasi dengan Indonesia dibandingkan negara yang baru merdeka gitu ya. Dan ini terulang ya di tahun 2004. Yang menariknya, mereka menolong itu ternyata seperti kata-kata dalam buku-buku ya. Ya, tidak ada makan siang gratis, no free lunch. Ya, urusannya adalah minyak ya. Oke, tahun 2004 sudah jelas, jadi bermasalah dengan Timur warna merah. Ini dia warna merahnya, Australia, negara yang membantu mereka merdeka tahun 1999, kemudian 5 tahun kemudian bersengketa. Kita akan lihat apa yang terjadi nanti tahun 2005 ya. 2006, sekarang kita 2006. Ini perwakilan kedutaannya ada di Cina ya. 2007 Ramos Horta. Ingat Ramos Horta, ingat Alfredo. Oke ya, mantap. Kita lanjut. Ini negara Cina yang tadi sudah dibahas, negara yang membuka perwakilan kedutaan Timur Leste di negaranya masing-masing. Ada Indonesia, ada Australia, ada Cina, ya. Tahun 2007, 2008 belum ada. Nanti ada lagi di tahun 2009 ini. Ini dia, Australia membuka kedutaannya. Australia, malaikat tak bersayap untuk Timur tahun 1999.
2010 itu 2011 apa yang terjadi? Membuka kedutaannya di Malaysia. Ini bendera Malaysia. Nah, di Malaysia dibuka kedutaan perwakilan untuk Timur Leste. 2012 masih di Malaysia. 2013 terjadi pergantian ya. 2012-2013 sudah ada presiden baru. Tan Matan Ruak, videonya dulu masih muda itu, tahun 97-98 didatangi oleh 3 mahasiswa UI ya. Nah, kita sudah bahas ini. Mereka datang masuk ke kandang Fretilin gitu ya. 2013. Sekarang Jepang gilirannya ya. Ada Indonesia, ada Cina, ada Malaysia, ada Australia, sekarang ada Cina membuka kedutaannya. Tahun 2015 presidennya masih Tan Matan Ruak ya. Ini ada di Jepang pembuka 2015. Kita lanjut di tahun berikutnya 2016 masih presiden sama di India. Sekarang di India ya, membuka kedutaan perwakilan Timur Leste di India. 2017 presiden baru Francisco Guterres ya. Jadi ingat Enrico Guterres ya. Oke. Francisco Guterres 2018. Terus 2019 apa yang terjadi lagi di Singapura? 2019 dibuka kedutaannya. Ini tahun depan adalah tahun pandemik 2020. Ini mulai dihajar ekonomi seluruh dunia termasuk Timur Leste. Ya, langsung 2020 lanjut ke 2021. Kita akan bacakan. Nah, ini menarik nih, dari politik di ujungnya adalah ekonomi. Mungkin ya, pembuat video ini ingin berbicara ekonomi sebagai dampak dari ini kali ya, pandemi ya, yang menghajar secara habis-habisan semua negara termasuk Timur Leste. Ekonomi Timur Leste, pertumbuhan ekonomi Timur Leste terbilang masih lambat dibandingkan negara Asia Tenggara. Ini di bidang Asia Tenggara ya, di bagian Asia Tenggara. Timur Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 193 negara. Ini di dunia. Ada perbandingan di Asia Tenggara dan ada di dunia. Selain amat tergantung secara politik kepada mantan penjajah Portugal, Timur Leste mengadopsi mata uang dolar sebagai mata uang resmi negaranya yang mengakibatkan daya beli masyarakat jauh menurun dibandingkan masih menjadi provinsi. Ini maksudnya dibandingkan rupiah kali ya, dibandingkan rupiah, dolar itu bagi orang-orang Timur Leste itu masih di bawah ya, artinya daya belinya kurang gitu ya. Oke, kita akan lihat apa yang terjadi. Nah, kita akan lihat bahasa penutupnya dari video ini. Video yang sangat menarik. Nah, sekarang sudah menjadi negara yang merdeka. Presiden adalah Jokowi untuk Indonesia, Francisco Guterres adalah untuk Timur Leste. Kita akan lihat kalimat penutupnya. Oke, terlepas dari masa lalu yang traumatis, maksudnya 24 tahun dengan Indonesia, hubungan dengan Indonesia sangat baik. Ya, betul. Kami juga mendapat hubungan yang baik dengan warga tim-tim ya. Baik yang sudah tua, yang muda juga. Sejauh ini merupakan mitra dagang terbesar bagi Timor Leste. Tahun 2005 itu 50% impor dan terus meningkat hingga kini tahun 2021 ya. Komite Batas Timur Indonesia bertemu untuk mensurvei dan membatasi batas darat ya. Timur Leste harus mengakui bahwa satu-satunya negara di dunia yang berbatasan darat itu ya Indonesia, nggak ada lagi. Pantai Makassar harusnya sudah diganti ya, mereka menyebutnya dengan okusi, mereka lebih senang menyebutnya okusi ya. Dan Indonesia sedang mencari penyelesaian pengungsi Timur Timur. Di satu pihak mengurusi perbatasan, di Indonesia ke dalamnya adalah mengurusi tentang pengungsi Timur Leste ya. Sampai hari ini pembahasannya sudah kita terbitkan 1-2 hari yang lalu tentang perseteruan antara Cansio dan Enrico Guterres di dalamnya soal pengungsi Timur Timur. Oke, terima kasih sudah menonton. Bagus ini videonya, mantap. Keren habis. Demikian saya merasa senang dengan video yang dibuat dengan animasi begini. Jadi lebih mudah belajar sejarahnya. Sekali lagi, obrigado barak. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Terima kasih pada teman-teman sudah tetap
setia di channel ini, Timur Timur Files. Mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Obrigado, Bara.